Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau membahas manhwa, Archmage Restaurant Part 10. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau ucapin terima kasih kepada kalian, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, terutama yang telah mentraktir saya dan berlangganan di channel ini, semoga rezekinya makin dilapangkan. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Cerita berlanjut ketika Darba, Nekwu, dan Hoven muncul dalam wujud naga, dan di saat yang sama, mereka langsung bersiap menyerang Serena. Setelah berhasil menghalau serangan tersebut dengan sekuat tenaga, Serena memperingati mereka, apa yang sedang mereka lakukan kepadanya telah melanggar aturan ras naga, yang mana aturan tersebut menganjurkan para naga untuk tidak saling menyerang ataupun bertarung. Jika tidak, mereka akan mendapat hukuman yang berat. Namun, mereka lantas tidak mau mendengarkan perkataannya, dan pada saat itu, Gyart langsung merapal mantra untuk menyegel kepalanya, sambil menyuruh Serena untuk tidak khawatir, karena jika Serena mati, jelas mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Perkataannya membuat Serena yang sudah sangat marah bertambah marah, oleh karena itu, dia berhasil menghancurkan mantra sihirnya Gyart. Namun dari sisi lain, Niese tiba-tiba muncul dari belakangnya, sambil bersiap melancarkan serangan kepada Serena. Saat Serena telah menyadari keberadaannya, semuanya sudah terlambat untuk dirinya menghindari serangannya, sehingga dia pun terkena serangan tersebut dan pada akhirnya dia mendapatkan luka yang sangat parah. Sementara itu, di sarang naganya Rurin yang masih berada di dalam tahap pembangunan, terlihat Ellison yang sedang memperkenalkan monster yang ingin dia jadikan sebagai penjaga sarang kepada Gultezer, dan saat itu, Ellison telah memberikan monster tersebut nama, yaitu Rorons. Rurin yang ada di sampingnya Ellison, tiba-tiba menanyakan bagaimana cara mereka mengelola semua jamur truffle yang diberikan oleh monster tersebut. Karena pertanyaannya itu, Ellison menjelaskan, jamur truffle memiliki aroma kuat sampai bisa mengubah rasa makanan. Oleh karena hal tersebutlah, dia ingin mengelola jamur tersebut menjadi penyedap rasa untuk hidangan-hidangan yang selalu dia buat. Namun, setelah dia mengelola jamur tersebut menjadi penyedap rasa dan mencampurinya dengan hidangan-hidangan yang selalu dia buat, sebagian dari mereka yang mencicipi hidangannya tersebut menyukainya, tetapi yang lainnya tidak menyukainya. Karena hal tersebut, Ellison tidak berniat menjadikan penyedap rasa sejenis itu sebagai bahan utama makanan yang ada di dalam daftar menu restorannya. Sementara itu, di tempat sebelumnya, terlihat Gyart, Darba, dan Hoven yang sedang merasa sial, karena Serena berhasil kabur menggunakan sihirnya setelah dia menerima serangan dari Niese. Namun dari sisi lain, Nekwu tiba-tiba menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena dia telah berhasil melacak aliran mananya Serena, dan pada saat ini, dia tahu kalau Serena sekarang baru saja sampai di kota Grake, di mana di kota itulah restorannya Ellison berdiri. Mengetahui hal tersebut, Niese merasa senang, karena rencana yang sedang dia rencanakan berhasil berjalan dengan sangat mulus, dan dia sangat yakin, Serena telah menerima luka yang sangat parah saat ini karena serangannya sebelumnya dan akan segera meninggal cepat atau lambat. Untuk meyakinkan rencananya benar-benar berjalan mulus atau tidak, dia menanyakan pada Gyart, apakah Serena mempunyai seorang kenalan yang bisa membantunya membawanya ke tempat di mana kastil para naga berada. Mengetahui Serena tidak mempunyai satupun seorang teman, Gyart mengungkapkan, 100% dia sangat yakin tidak akan ada seorang pun manusia ataupun naga yang akan membantunya. Mendengar hal tersebut, Niese langsung mengajak mereka semua pergi ke suatu tempat. Malam harinya, di restoran, terlihat Serena yang baru saja memesan makanan. Setelah mencicipi makanan tersebut, dia mendadak mengungkapkan, makanan ini benar-benar cocok menjadi makanan terakhirnya. Mendengar apa yang dia katakan, Ellison dan Rurin jelas terkejut, karena mereka menyadari ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Setelah itu, Serena kembali mengungkapkan, semua yang telah dia lakukan benar-benar sangat sia-sia, karena pada akhirnya, dia berakhir dikhianati. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya, dan di saat itulah, sihir ilusi yang menutupi lukanya yang berada di punggungnya menghilang. Kala itu, dia langsung terjatuh karena dia sudah tidak dapat menahan rasa sakit di punggungnya. Melihat hal tersebut, Ellison benar-benar terkejut, karena dia tidak menyangka, Serena selama ini telah menerima luka yang sangat parah. Setelah Rurin memeriksa keadaannya, Rurin yang sudah terkejut bertambah terkejut, karena dia menyadari,
Lukanya Serena sangat dalam, bahkan dia bisa melihat tulangnya, dan dia menjadi sangat yakin Serena akan segera mati. Pada saat yang sama, sebuah portal tiba-tiba muncul di luar restoran. Setelah itu, keluar beberapa naga merah dari dalam portal tersebut. Pada saat itu, naga yang berdiri paling depan mendadak berteriak, mengatakan Ellison benar-benar sudah melewati batas. Mendengar teriakannya, Ellison dan Rurin menyadari ada begitu banyak naga di depan restoran. Karena semua hal tersebutlah, Ellison menyadari kalau dia sedang dijebak. Tidak tinggal diam, dia langsung memerintahkan Rurin untuk membawa Serena ke tempatnya Elena, karena bagaimanapun juga mereka harus menyelamatkannya. Saat sedang membuka portal ke tempatnya Elena, Rurin menanyakan apa yang ingin Ellison lakukan sekarang. Sambil memakai jubah penyihirnya, Ellison dengan singkat mengatakan, dia akan menyambut para tamu tak diundang. Namun setelah dia baru saja membuka pintu restoran, dia malah menyambut para naga tersebut dengan sangat rendah hati. Kala itu, naga merah yang memimpin sekelompok naga merah tersebut langsung memperkenalkan dirinya, bahwa dia bernama Fine. Tapi tiba-tiba saja, dia menggunakan sihirnya untuk membuka pintu restoran dengan paksa, dan setelah itu, mereka melihat ada begitu banyak darah naga merah yang berlumuran di lantai. Oleh karena hal itu, mereka semua tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan kepada Ellison. Menyadari hal tersebut, Ellison langsung bersiap menghadapi serangan mereka dengan santai, sambil menutup kembali pintu restoran. Dari suatu tempat, terlihat kelompoknya Niese yang sedang menunggu waktu yang tepat bagi mereka muncul. Pada saat itu, Darba masih benar-benar tidak percaya, Gyart berhasil mendatangkan Fine, pemimpin di antara generasi muda naga merah untuk menghadapi Ellison. Karena hal tersebut, Niese berpikir rencananya ini benar-benar sangat sempurna. Di tempat sebelumnya, Ellison langsung merapal mantra penghalau untuk membalikan arah serangan mereka ke atas, dan setelah itu, dia langsung menggunakan sihirnya untuk memindahkan dirinya dan mereka semua di tempat yang sangat jauh dari kota Grake, agar orang-orang yang tinggal di kota ini tidak akan terluka karena pertarungan di antara mereka. Sementara itu, di tempatnya Elena, terlihat Rurin yang baru saja muncul membawa Serena melalui portal, dan pada saat itu, dia langsung meminta Elena untuk menyembuhkan Serena. Elena pada saat itu sudah sangat terkejut, karena dia menyadari, seseorang yang dibawa oleh Rurin adalah naga. Untuk menyembuhkan Serena, hal pertama yang Elena lakukan adalah menghentikan pendarahannya, dan di saat itulah, dia langsung menggunakan sebagian besar sihirnya untuk melakukan hal tersebut. Di tempat sebelumnya, terlihat Ellison yang telah berhasil memindahkan dirinya dan semua naga merah tersebut ke tempat yang sangat jauh dari kota Grake. Kala itu, Fine mendadak mengatakan, ini adalah tempat yang bagus untuk mengubur Ellison. Ellison hanya mengabaikan apa yang sedang dia katakan, karena dia menyadari kalau dia saat ini sudah dijebak, dan semua naga merah yang ada di hadapannya juga telah dijebak oleh seseorang yang telah menjebaknya untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, dia berencana membicarakan semuanya secara baik-baik dengan mereka. Namun, saat Fine menyadari Ellison akan mengatakan sesuatu, Fine tiba-tiba mengatakan, jelas-jelas darah yang ada di restorannya Ellison adalah darah naga merah. Mendengar hal tersebut, Ellison langsung membenarkan perkataannya, kemudian mengungkapkan, memang benar ada naga merah yang mengunjungi restorannya. Tapi naga merah tersebut sudah terluka ketika sampai di restorannya. Untuk membuktikan perkataannya, Ellison mengungkapkan kalau kenalannya sedang berusaha menyelamatkan naga merah tersebut sekarang. Perkataannya membuat Fine cukup terkejut, namun tiba-tiba saja, dia mengatakan, jika memang benar Serena masih hidup, Ellison harus membawa mereka ke tempat di mana Serena berada sekarang. Namun, Ellison tanpa pikir panjang langsung menolak perkataannya, karena dia berpikir, jika Fine dan kelompoknya menemui Serena di saat-saat seperti ini, mereka malah akan mempersulit keadaannya. Pada saat Ellison mengungkapkan apa yang Serena bilang sebelumnya, sebelum dia kehilangan kesadarannya, bahwa dia telah dikhianati oleh kenalannya sendiri, Gyart yang termasuk salah satu anggota kelompoknya Fine tiba-tiba melancarkan serangan kepada Ellison, sambil menyuruh teman-temannya untuk tidak mendengar perkataannya Ellison, karena dia sangat yakin, Serena sudah meninggal saat ini. Dia juga mengungkapkan, Serena sebelumnya telah memberitahunya, bahwa Ellison ingin merebut sarangnya, tetapi Serena menolaknya, dan dia menjadi sangat yakin karena alasan itulah Ellison membunuh Serena. Namun seperti yang telah kita ketahui, semua yang dia katakan hanyalah kebohongan yang dia buat sendiri. Mendengar semua yang dia katakan, Ellison menyadari kalau dia berhubungan dengan seseorang yang telah menjebaknya. Akan tetapi, karena anggota sesama rasnya yang telah mengatakan hal itu,
Fine jelas tanpa pikir panjang langsung mempercayai perkataan Giard, oleh karena itu, dia langsung merubah wujudnya dalam bentuk naganya, untuk bersiap menyerang Ellison dengan sekuat tenaga, karena dia berniat membunuh Ellison saat ini juga. Ellison yang mulai merasa kesal, karena tak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkan perkataannya, memutuskan untuk melawan balik, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan sihirnya dari tangannya. Melihat hal tersebut, semua naga merah yang ada di tempat tersebut langsung merubah wujud mereka dalam bentuk naga. Kemudian, mereka semua langsung melancarkan serangan kepada Ellison, karena mereka menyadari, Ellison juga akan melancarkan serangan kepada mereka. Pada saat yang sama, Ellison yang benar-benar sudah sangat kesal, langsung melancarkan serangan dengan melambaikan tangannya. Setelah itu, semua serangan para naga merah tersebut langsung menghilang begitu saja, dan terjadi ledakan yang sangat besar, dan pada akhirnya, semua naga merah tersebut terhempas begitu jauh karena serangannya Ellison, dan di saat itulah, Giard tiba-tiba menjadi terkejut, karena kekuatan sihir yang dimiliki oleh Ellison benar-benar sangat kuat, saking kuatnya. Dia menyadari kekuatan sihir naganya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan sihirnya Ellison. Setelah semua itu, Niese dan kelompoknya memutuskan untuk memunculkan diri mereka, dan pada saat itu, Niese mengungkapkan, Ellison telah melanggar perjanjian, karena berani menyerang naga. Melihat keberadaan mereka, Fine jelas merasa heran, karena seharusnya, wilayah ini bukanlah wilayah ras naga, jadi bagaimana mungkin Niese dan kelompoknya yang merupakan naga hitam bisa berada di tempat ini. Mendengar perkataannya, Niese menjelaskan, dia dan kelompoknya barusan merasakan mana yang sangat kuat, jadi untuk berjaga-jaga, dia dan kelompoknya memutuskan mendekati tempat ini untuk melihat siapa yang sedang bertarung. Mengetahui naga hitam yang sedang berbicara dengan Fine bernama Niese, Ellison terdiam beberapa saat, karena dia berpikir, Niese adalah dalang di balik kejadian ini. Melihat ekspresinya Ellison, Niese berpikir kalau Ellison mengenal dirinya, oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dirinya juga mengenal Ellison, bahwa Ellison sangat kuat dibandingkan dengan manusia lainnya. Pada saat itu, Ellison hanya mengabaikan apa yang sedang dia katakan, karena kala itu, dia berpikir dirinya harus mengubah rencana yang sedang dia rencanakan, karena sebenarnya, dia sebelumnya telah merencanakan sesuatu. Di saat yang sama, Niese tiba-tiba merubah wujudnya menjadi wujud naganya, dan setelah itu, dia menyatakan, Ellison biar bagaimanapun juga hanyalah seorang manusia meskipun dia sangat kuat jika dibandingkan dengan manusia lainnya. Tapi karena Ellison berani menyerang naga, Ellison harus membayar mahal apa yang telah dia lakukan. Di tempatnya Elena, terlihat Elena yang sedang depresi, sebab dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan Serena, karena dia sudah kehilangan begitu banyak mana untuk menggunakan sihir penyembuhannya. Mengetahui hal tersebut, Rurin langsung menyalurkan mananya kepada Elena, kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan pengobatannya kepada Serena. Di tempat sebelumnya, terlihat kelompoknya Niese yang sedang melancarkan serangan berskala besar kepada Ellison, namun, Ellison dapat menghindari semua serangan tersebut. Pada saat itu, Ellison bergumam, jika dirinya membunuh mereka semua, situasinya akan bertambah kacau meskipun Serena berhasil diselamatkan, dan mungkin saja, bahkan jika dia memutuskan hanya membunuh salah satu di antara mereka, perang di antara ras manusia dan ras naga tidak bisa dihindari lagi, oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengulur waktu saja. Meskipun begitu, dia tetap tidak diam saja, dia mencoba melancarkan serangan yang cukup kuat kepada mereka semua. Serangan Ellison yang memiliki kekuatan dan jangkauan yang sangat luas tersebut membuat Niese terkejut, dan dia benar-benar tidak menyangka, apa yang pernah pamannya bilang, yaitu di hikmah kepadanya ternyata benar, bahwa Ellison bukanlah seseorang manusia yang bisa dia hadapi sendirian, oleh karena itu, dia langsung memerintahkan Nekwu dan Darba untuk menggabungkan kekuatan dengan dirinya untuk melancarkan serangan sekuat tenaga kepada Ellison. Melihat hal tersebut, Ellison cukup terkejut, dan dia berpikir, jika dirinya tidak bertindak sekarang, serangan gabungan tersebut akan merepotkannya. Menyadari apa yang sedang Ellison pikirkan, Fine langsung memerintahkan semua anggota kelompoknya untuk menahan Ellison agar Ellison tidak akan bisa menghindari serangan gabungan yang akan Niese dan dua anggota kelompoknya lancarkan. Saat Ellison akan bersiap menghadapi mereka semua dengan melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang langsung memerintahkan kelompoknya Niese dan kelompoknya Fine untuk berhenti menyerang Ellison, dan di saat-saat itulah, ada begitu banyak portal mendadak muncul di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, kembali muncul suara seseorang yang mengatakan, apakah kelompoknya Niese dan kelompoknya Fine ingin memulai perang lagi dengan manusia?
Mendengar suara tersebut, Find menyadari kalau seseorang yang baru saja bersuara tersebut adalah tetua ras naga merahnya, yang bernama Dedang, dan dikala itu, terlihat Mididana, Dihegma dan satu lagi ras naga merah yang baru saja keluar dari semua portal tersebut. Setelah semua itu, Mididana tiba-tiba meminta Ellison untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi ini kepada mereka. Melihat keberadaan mereka semua, dan mendengar apa yang baru saja Mididana tanyakan, Ellison merasa lega, karena jika tidak, dia mungkin barusan telah berhasil membunuh salah satu naga hitam ataupun naga merah. Tetapi jika hal itu benar-benar terjadi, perang di antara ras manusia dan ras naga sudah tidak bisa dihindari lagi, dan pada saat yang sama, Ellison mengungkapkan, dirinya tidak menyangka akan datang hari di mana dirinya merasa senang ketika bertemu dengan Mididana. Saat Ellison akan menjelaskan situasi yang telah terjadi ini, Niese tiba-tiba merubah wujudnya ke bentuk manusianya, lalu menyambut kedatangan Mididana dan Dihegma. Dia melakukan hal tersebut karena dia tidak ingin memberikan kesempatan bagi Ellison untuk menjelaskan situasi yang telah terjadi ini. Dan pada saat itu, dia mendadak tersenyum licik, karena dia berpendapat, Ellison tidak akan selamat kali ini setelah Mididana dan lainnya mengetahui Serena telah meninggal di dalam restorannya. Sebab dia benar-benar sudah sangat yakin Serena telah meninggal sejak beberapa waktu yang lalu. Melihat ekspresinya, Ellison mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Namun, dia tetap tidak memperdulikan hal tersebut, karena dia sangat yakin, Rurin dan Elena akan berhasil menyelamatkan Serena. Di tempatnya Elena, terlihat Elena yang telah berhasil menghentikan pendarahannya Serena, sementara di belakangnya terlihat Rurin yang terus-menerus menyalurkan mananya, yaitu meminjamkan mananya kepada dirinya. Namun, karena Rurin menyadari kondisinya Serena tidak ada kemajuannya sampai saat ini, Rurin memutuskan untuk tidak menyalurkan mananya lagi kepada Elena, tapi mensinkronisasikan, atau dengan kata lain, Rurin akan memberikan mananya kepada Elena. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, Rurin sempat memperingati Elena, jika Elena tidak dapat mengalirkan mana yang akan dia berikan kepada sihir penyembuhannya, tubuhnya Elena akan meledak jika tidak akan mampu menampung mana naganya. Oleh karena hal itu, Elena sempat terkejut beberapa saat. Sebelum melakukan apa yang ingin dia lakukan, Rurin menanyakan apakah Elena setuju. Karena keputusan ada di tangannya Elena. Karena dia sudah tidak punya pilihan lain lagi untuk menyembuhkan Serena, Elena dengan berat hati langsung menyetujuinya. Pada saat itu, Rurin sempat tersenyum sambil mengungkapkan, dia menyukai keberaniannya Elena, dan setelah itu, dia langsung mensinkronisasikan mananya ke tubuhnya Elena. Mananya Rurin benar-benar sangat kuat, oleh karena itu, Elena menyadari mananya hanya seperti butiran debu jika dibandingkan dengan mananya Rurin. Tapi karena hal tersebutlah, Elena mulai merasa tubuhnya tidak akan kuat lagi menampung mananya Rurin, sehingga membuatnya kesulitan mengalirkan mana tersebut ke sihir penyembuhannya. Oleh sebab itu, dia sempat meminta Rurin untuk mensinkronisasikan mananya secara perlahan saja. Akan tetapi, Rurin tanpa pikir panjang langsung menolak permintaan yang baru saja dia minta, dan di saat itulah, Rurin langsung mengingatkannya, bahwa dia adalah dokter yang suka menyelamatkan nyawa seseorang. Rurin mengingatkannya tentang hal itu karena dia ingin membangkitkan semangatnya Elena untuk menyelamatkan Serena, dan karena hal itulah, semangatnya pun bangkit, dan dikala itulah, dia langsung berusaha sekuat tenaga mengalirkan mana tersebut ke sihir penyembuhannya sementara dia terus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Serena. Setelah proses yang begitu cepat, Rurin akhirnya menyadari kalau Serena mulai mendapatkan kesadarannya, oleh karena itu, dia juga langsung memerintahkannya untuk merasa bersemangat agar penyembuhannya ini akan berhasil. Beberapa saat kemudian, terlihat Mididana yang baru saja mengetahui situasi yang telah terjadi ini dari Niese, dan jelas, apa yang Niese ceritakan kepada Mididana adalah kebohongan yang dia buat sendiri, bahwa Ellison telah membunuh Serena, dan kelompoknya Find ke sini untuk memberikan hukuman kepada Ellison. Sementara kelompoknya bisa berada di tempat ini karena mereka sebelumnya merasakan mana yang sangat kuat dan terpaksa membantu kelompoknya Find karena mereka melihat Ellison mencoba menyerang mereka saat kelompoknya baru saja sampai di tempat ini. Saat Ellison akan membantah perkataannya itu, dengan mengatakan sesuatu, Giar tiba-tiba menghalanginya untuk berbicara, dengan mengatakan, dirinya sendiri yang menyaksikan Ellison membunuh Serena, dan untuk membuktikannya, dia mengatakan ada darahnya Serena di dalam restorannya Ellison. Sementara itu, dari sisi lain, Dihegma yang sedang mendengarkan semua pembicaraan mereka, cukup terkejut, karena dia menyadari, situasi yang telah terjadi ini adalah rencananya Niese untuk menjebak Ellison.
Setelah Mididana dan Dedang mendiskusikan situasi yang telah terjadi ini setelah mendengar penjelasannya Niese dan Giard, Mididana seketika menanyakan apa tidak ada yang ingin Ellison sampaikan. Oleh karena itu, Ellison langsung menjelaskan apa yang mereka berdua bilang salah, dan mereka hanya ingin menuduhnya telah membunuh Serena. Ellison juga mengungkapkan, bagi mereka yang terlibat dalam perang manusia dan ras naga beberapa tahun yang lalu, mereka pasti tahu dirinya tidak akan membunuh naga dengan alasan yang tidak jelas. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Ellison menanyakan kepada Dedang, apa yang dia katakan benar atau tidak, karena Dedang adalah salah satu naga yang mengetahui sifatnya. Setelah Dedang membenarkan perkataannya, Ellison kembali mengingatkan mereka, bahwa dia pernah membuat syarat kepada semua manusia dan semua ras naga saat perang, bagi mereka yang terlibat dalam perang, tidak boleh membunuh mereka yang tidak terlibat, tidak peduli siapapun itu. Sebagai seseorang yang selalu memegang teguh prinsipnya, seperti yang telah diketahui oleh semua naga yang terlibat dalam perang tersebut, Ellison menyatakan, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh Serena, padahal Serena adalah naga yang tidak terlibat dalam perang tersebut. Saat Fiend akan mengatakan semua yang dikatakan oleh Ellison hanyalah pembelaan sepihak, Ellison kembali mengungkapkan, ada satu hal yang membuatnya heran, kenapa kelompoknya Niese sebelumnya tiba-tiba muncul dengan niat membantu kelompoknya Fiend saat dirinya sedang menyerang kelompoknya Fiend, padahal dari dulu dia sudah tahu. Pemuda ras naga hitam dan pemuda ras naga merah tidak pernah akur. Setelah itu, Ellison kembali mengungkapkan, kelompoknya Niese seolah-olah tampak sedang menunggu sebelumnya, dan seperti sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Mendengar semua yang Ellison katakan, Mididana berasumsi bahwa apa yang Ellison maksud adalah ras naga hitam dan ras naga merah bekerja sama untuk menjebaknya. Karena hal tersebut, Dedang mulai marah, karena dirinya tidak terima anggota ras naga merahnya dianggap telah melakukan hal memalukan seperti itu. Oleh karena itu, dia meminta Ellison untuk membuktikannya. Mendengar perkataannya, Ellison tiba-tiba tersenyum, dan di saat yang sama, sebuah portal mendadak muncul di belakangnya, dan pada saat itu, Ellison sempat mengungkapkan, bukti, bukankah akan lebih baik mendengar semuanya langsung dari korbannya? Melihat kemunculan portal tersebut, raut wajahnya Niese jelas terkejut, dan pada saat itu, semua teman-temannya juga ikut terkejut, karena mereka menyadari, Serena saat ini masih hidup dan akan segera keluar dari dalam portal tersebut. Setelah Serena, Rurin dan Elena keluar dari dalam portal tersebut, Ellison langsung berterima kasih kepada Elena. Namun saat itu, Elena hanya bisa terdiam menahan rasa takutnya, karena dia melihat, ada begitu banyak naga, makhluk yang dianggap sangat agung oleh ras elfnya berada di sekelilingnya. Saat Elena sedang menghitung semua naga yang berada di tempat tersebut, Rurin langsung menjelaskan semua situasi yang telah terjadi kepada mereka berdua saat sedang menyembuhkan Serena. Mengetahui hal tersebut, Ellison cukup terkejut, karena dia tidak pernah menyangka, teknik transfer mana yang Rurin pelajari darinya dapat berguna di saat-saat seperti itu. Saat Rurin akan mengatakan sesuatu, perhatiannya seketika teralihkan kepada Niese yang sudah sangat terkejut, oleh karena itu, dia menebak bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Pada saat itu, Ellison tiba-tiba mengungkapkan, dia telah menyusun sebuah rencana. Kemudian, dia mendekati Serena, untuk menanyakan tentang kondisinya. Setelah Serena menjelaskan dia sudah sangat sehat sekarang, Ellison tiba-tiba memukul kepalanya. Dan setelah itu, Ellison mengatakan, gara-gara Serena, dia berakhir dalam situasi seperti ini, jadi dirinya ingin Serena yang menyelesaikan masalah ini sekarang. Mendengar perkataannya, Serena langsung mengakui kesalahannya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri, lalu menjelaskan kepada mereka semua yang ada di tempat itu, bahwa Niese, Darba, Nekwu, Hoven, dan Giard menerobos masuk ke sarangnya sebelumnya dan menyerangnya sampai dirinya terluka sangat parah. Tapi berkat Rurin dan Elena yang telah menyelamatkannya, dirinya berhasil selamat. Saat Serena melirik ke arahnya Giard seketika menghilang. Sementara di sisi lain, terlihat Mididana dan Dedang yang sudah sangat terkejut karena perkataannya Serena, namun tiba-tiba saja, Fiend meneriaki namanya Ellison dengan sangat kuat, tapi setelah itu, dia mendadak berlutut di hadapannya Ellison untuk meminta maaf karena dia sebelumnya telah salah paham kepada Ellison, lalu mengatakan, dia bersedia menerima hukuman apapun yang akan Ellison berikan. Tindakannya Fiend setelah dia mengetahui semua kebenaran membuat Ellison terkejut, karena tindakannya ini sama seperti sebelumnya saat dia tiba-tiba melancarkan serangan langsung kepadanya tanpa pikir panjang. Oleh karena itu, Ellison langsung memaafkannya karena dia menyadari Fiend memang memiliki sifat seperti itu. Sementara itu, di sisi lain,
Terlihat Mididana yang sudah sangat marah, kemudian meminta Niese untuk menjelaskan kenapa mereka berani melakukan semua hal ini. Padahal hal ini jelas sudah melanggar peraturan ras naga yang dilarang untuk saling menyerang sesama ras, dan perjanjian di antara ras manusia dan ras naga. Tetapi saat itu, Niese hanya diam saja, karena dia berpikir, semua ini bisa terjadi karena Ellison. Oleh sebab itu, kebenciannya terhadap Ellison jelas bertambah, dan karena semua hal tersebutlah, dia memutuskan untuk menyerang Ellison sekuat tenaga secara diam-diam dengan niat untuk membunuhnya. Saat dia telah melancarkan serangan diam-diam kepada Ellison, Ellison yang tidak sempat menghindarinya, akhirnya terkena serangan tersebut, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang masih bertahan sampai detik ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk kalian semua dan semua anggota keluarga kalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.